teman yang lain bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sambil menunggu Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk memasuki ruangan Zoom, saya mulai terlebih dahulu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan pembuatan e-modul. Dengan tema pelatihan pengembangan e-modul, pembelajaran berbasis Android. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai acara, saya akan menjelaskan tata tertib mengikuti pelatihan pembuatan e-modul. Soalnya bukan kopi lah ya. 1. Peserta menggunakan format nama sekolah, underscore nama peserta. 2. Peserta diharapkan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Boleh menyalakan mikrofon apabila dipersilahkan. 3. Peserta wajib menyalakan video atau on kamera. 4. Peserta wajib menyediakan laptop dan aplikasi yang akan digunakan. 5. Tautan daftar hadir akan dibagikan dalam bentuk link pada awal dan akhir acara. Diharap peserta sebagai pengisi daftar isi link jika link sudah dibagikan oleh panitia. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan peserta yang lain yang dapat mengikuti pelatihan pembuatan e-modul, diharapkan mengikuti dari awal sampai akhir pelatihan selesai. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing KKN PLP FKIP Unmul, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN 007, 008, dan 009 Sungai Kunjang atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta pelatihan pembuatan e-modul, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia pelatihan pembuatan e-modul yang telah mempersiapkan acara ini hingga hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Doa. 5. Penyampaian materi yang akan dibawakan 2 narasumber dan tanya jawab. 6. Dokumentasi. Dan yang terakhir, 7. Penutup. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, peserta yang berbahagia, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dalam posisi sikap sempurna. Ya.
Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelatihan Pembuatan e-modul kepada Saudara Fuad Abdul Gofar. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN 007, SDN 008, dan SDN 009. Dan yang terhormat Ibu Rosita Putri Rahmi Heriani SPD MPD, dan yang terhormat Bu Erna Suhartini SPD MPD, serta guru-guru yang bersedia hadir untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami mengambil topik webinar yaitu pengembangan e-modul pembelajaran berbasis Android. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang bertemakan pengembangan e-modul pembelajaran berbasis Android. Dalam seminar ini nantinya kita akan membahas mengenai pembuatan e-modul pembelajaran. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mendengarkan pengarahan dari Ibu Erna dan Ibu Rosita sebagai narasumber dalam webinar ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara webinar ini, marilah sebagai pembuka kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas terselenggaranya acara seminar ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu semua yang sudah bersedia ikut serta dalam webinar ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fuad Abdul Gofar atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara keempat, yaitu doa, yang akan dipandu oleh Saudara Fadila Ahmad. Kepada Saudara Fadila Ahmad, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan naima, hamdan syakira, hamdan yufi limaha wa yufi haji. Ya Rabbana lakal hamdu kama iwa bagilan jala wa ika ajimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan latihan pengembangan e-modul pembelajaran Android yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN PLP Angkatan 48. Sekiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu, ya Allah, Tuhan yang mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pelatihan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadila Ahmad. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu saya sendiri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karmila Devianti, bisa dipanggil Karmila, mahasiswa KLP dari Sekolah SDN 008 Sungai Kunjang. Di sini saya selaku pemandu jalannya materi dan diskusi.
Baiklah, sebelum kita mendengarkan pemateri sekaligus memulai pelatihan pembuatan e-modul, diharapkan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta untuk menyiapkan laptop dan aplikasi yang akan digunakan. Materi kali ini akan disampaikan oleh orang yang luar biasa sekali. Langsung saja, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri pertama pada siang hari ini. Nama, Erna Suhartini, MPD. Tanggal lahir, tempat, tanggal lahir, Palaran, 11 Maret 1990. Alamat rumah, Jalan S. Parman, Palaran. Pendidikan S1 Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Pekerjaan, beliau saat ini merupakan dosen pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Selain itu, beliau merupakan asesor BAN SM dan fasilitator Tanoto. Wah, luar biasa sekali pemateri pertama kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Carmila, kabar? terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita mengenai pembuatan e-modul dengan template Canva. Kepada Ibu Erna Suhartini, MPD, saya persilakan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Carmila. Sebelum saya masuk ke bagian materi saya ingin menyapa dulu Bapak Guru hebat di sini. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru dari SD 007, 008, dan 009 ya, Sungai Kunjang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Baik. Oh, siapa ini? Suaranya siapa nih? Ibu Komen nih. Bu Rizka. Sorry, Bu siapa? Bu Kom ya. Suaranya yang tidak di-mute. Oke, alhamdulillah di sini kita itu dipertemukan dalam pertemuan virtual, bisa bersilaturahmi. Saya senang sekali hari ini. Luar biasa karena bisa bertemu dengan Bapak Guru hebat dari SD 07, 08, dan 09 Sungai Kunjang sebagai bagian dari program kerja mahasiswa PLPKKN dari 3 sekolah ini. Seperti itu. Ya. Sebelumnya saya mau nanya Ibu, apakah pelatihan-pelatihan serupa ini pernah dilakukan atau diikuti oleh Bapak Guru semua? Halo? Pernah nggak? Oh, ini ada yang barengan ya? Ada yang satu Zoom dengan beberapa guru ya? Dari 009 ini, wah luar biasa ini. Banyak sekali nih anggotanya ini. Saya hello dulu Bu, angkat tangannya Bu dari 009. Halo. Ya. Ada suaranya, ada Bu? Ada suaranya. Ya, semangat sekali loh 009 ini. Kalau dari Berkumpul 07, kampungnya saya instruksikan untuk ikut, tapi nggak tahu karena cuaca hujan mungkin. Oh, enggak. Kebetulan sekali nih. Lagi hujan ya Bu ya. Tengah hari mulai dari sebelum Jumat, sebelum zuhur tadi. Jadi 007 ada berapa ini Bu? Anggota Bu yang ikut Bu? 07, kebetulan saya yang hadir. Wakili. Oh, enggak. Atau ada lagi? Bentar. Oh, enggak, masih Ada diupayakan. Bu Nurul lagi dalam perjalanan juga dia. Oh, ya luar biasa. Enggak, luar biasa. 07, 08, 09. Ya, jadi alhamdulillah. Ya? Kenapa Bu? Putri masuk enggak? Mbak Putri. Oke, masih di calling ya. Oleh Ibu Sitikom sebagai leadernya di sini. Semoga bisa banyak ya Bu yang bergabung ya Bu. Oke, pada hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar sih intinya Bu ya. Tidak ada yang lebih hebat dari siapapun di sini, saya pikir ya. Cuman saya dan Bu Ros kebetulan belajar lebih dulu aja tentang ini, gitu ya.
Saya tidak tahu mungkin di luar sana Ibu ada yang secara mandiri pernah mengikuti pelatihan serupa, pelatihan pembuatan e-modul. Ya, tapi besar harapan saya setelah ini ada ilmu yang Bapak Ibu bawa pulang, kemudian ada produk modul yang jadi yang bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Ya. Sebelumnya saya mau nanya lagi, di Ibu Bapak apakah punya akun SIM PKB? Akun belajar ID. Akun belajar ID. Ada nggak? Boleh diaktifkan saja nggak apa-apa suaranya? Punya. Ada nggak? Ya, ada. Kalau Bu Ratni digunakan untuk apa akun belajar ID-nya, Bu? Nggih, Bu, ada, Bu. Buka unmute-nya, Bu Ratni. Ya. Oh, sudah dibuka itu, Bu. Ada. Sudah digunakan buat apa aja, Bu Ratni? Akun belajar ID-nya? Untuk Semua guru mendaftar. sih semua ada akun belajar ID-nya, Bu. Cuma Maksud saya digunakan enggaknya, untuk apa? Selama ini. enggak semua guru ikut Oke, enggak PMN. semua ya. Oke. Iya, nah kali ini di pelatihan e-modul ini saya coba akan memanfaatkan akun belajar ID yang kayaknya setiap guru pasti punya ya, Bu ya. Baik yang non PNS maupun yang PNS, yang intinya terdaftar di Dapodik itu pasti punya namanya akun belajar. Ya, jadi salah satu manfaat memiliki akun belajar itu Ibu dan Bapak itu bisa memanfaatkannya dalam pembuatan akun Canva Premium. Ya, gitu. Akun Canva Premium bisa Ibu dapatkan ketika Ibu mendaftarkan menggunakan akun yang ujungnya belajar.id. Ya, di sini kenapa saya bilang Canva? Jadi Canva ini menjadi bagian penting dalam pembuatan template dari e-modulnya. Gitu ya. Mungkin selama ini Ibu guru sudah banyak ya menggunakan buku-buku elektronik dari pemerintah, benar seperti itu? Sewaktu daring, ya Bu Eka ya, sudah banyak, benar. Tapi apakah pernah Ibu membuat modul sendiri atau buku sendiri kemudian yang di-sharing ke anak didik? Tes ya Bu, saya dengar Bu. Gimana Bu? Loh, cuma tes doang ini. Suaranya mantul ya? Belum, Bun. Oh, belum ya. Oke, belum ya. Ya, jadi di sini tujuan pelatihan di sini kami berdua harapannya bisa mengajarkan Bapak Ibu semua, bisa sharing ya ilmu pengetahuan yang kami punya tentang pembuatan e-modul ini dengan memanfaatkan dua aplikasi. Yang pertama Canva ya. Yang pertama Canva, yang kedua adalah Flip PDF. Ya, begitu. Kemarin kita dihadapkan 2 tahun lebih, hampir ya 2 tahun lebih ya kita dihadapkan pada situasi COVID yang sekarang ini alhamdulillah sudah menurun sekali jumlahnya. Tapi dari sini titik baliknya kita menyadari bahwa setiap guru itu penting loh ternyata penguasaan teknologi. Ya enggak, Bu? Ya, mau nggak mau, suka tidak suka, kayaknya kita dipaksa deh untuk memahami penggunaan teknologi gitu ya. Nah, dari situ kita mau nggak mau jadi udah nggak boleh beralibi, sudah tua, udah nggak bisa belajar seperti itu. Kita setiap guru kayaknya harus mau nggak mau harus belajar sedikit banyak menggunakan IT. Nah, salah satunya bagaimana caranya membuat e-modul sendiri gitu. Kemudian alasan berikutnya adalah ternyata anak didik kita nggak usah yang anak SD ya, mahasiswa pun kayaknya sebagian besar waktunya dihabiskan dengan memegang handphone, gitu ya. Ya enggak, Fuad? Ayo, ya. Ya Bu. Ya. Kalau enggak medsos, ya. Kalau enggak game, sosial media, ya jarang buka buku, jarang. Ya karena bukunya rata-rata ya di print gitu ya, susah, enggak menarik kalau dibuka ya. Nah, itu juga menjadi salah satu latar belakang kenapa pelatihan ini dilakukan. Jadi, e-modul berbasis Flip PDF ini nantinya bisa digunakan pada HP, ya, baik yang berbasis iOS maupun Android. Jadi, bisa dibuka.
gitu ya. Kapan saja, di mana saja, dan memudahkan tentunya mereka belajar. Gitu. Intinya memotivasi. Dan ini juga sudah banyak penelitian serupa terkait hal ini. Gitu ya, Bu ya. Oke, kita mulai sebelum ke main course ke bagaimana nanti penggunaan Flip, maka saya ingin menyampaikan sedikit terkait bagaimana sih membuat template e-modulnya agar menarik gitu ya. Semoga nggak nge-lag ya laptop saya ini. Oke. Oke. Sebelumnya apakah sudah didaftarkan akun belajarnya oleh adik-adik mahasiswa, Ibu? Di canva.com? Di akun Canva? Sudah, Bu. Oh, sudah. Berarti sudah bisa dibantu dibuka ya? Minta tolong. Ya, Bu. Jadi kita masuk ke canva.com. Ya, Canva ini luar biasa, Ibu. Jadi nggak seperti PPT yang menurut saya sih agak sulit ya. Saya udah lama meninggalkan PowerPoint, beralih ke PPT sebagai media presentasi atau membuat apapun itu. Di sini tuh kayak bisa semua gitu. Ya, kalau PPT terbatas pada media presentasi, kalau di sini kita mau desain apa aja kayaknya bisa deh. Terus keuntungannya lagi karena akun belajar itu menjadikan akun Ibu jadi premium sehingga yang tadinya berbayar, beberapa template itu kan tidak disediakan gratis ya. Nah, tapi karena ada kerjasama pemerintah dengan pihak Canva, sehingga kita digratiskan gitu. Jadi template-nya banyak sekali yang gratis. Ya. Gimana? Semua bisa akses? Bu Siti, bisa akses? Oke, ya di 009 adik-adik mahasiswa ya mendampingi ya. Oke, boleh didampingi ibu-ibunya. Sudah semua masuk ke akun Canva-nya? Kok nggak langsung ke Flip, Bu? Kita buat template-nya dulu ya. Kita buat template modulnya. Saya yakin kalau urusan materi sebenarnya Ibu dan Bapak itu udah banyak sekali kumpulan materi, tapi gimana kumpulan materi itu bisa dijadikan lebih menarik, lebih bisa digunakan buat anak-anak didik kita. Seperti itu. Nah, sudah terbuka semua akunnya ya? Oke, kalau sudah, sebentar saya geser dulu. Ya, karena kita mau fokusnya membuat e-modul, bisa ketikkan di search-nya ini, tulis aja e-book. Ini boleh, karena sifat dari pelatihan ini adalah ya pelatihan ya, workshop. Jadi bisa sambil disela aja. Kalau misalnya, oh Bu, saya nggak bisa di bagian ini gitu. Boleh sambil disela, nggak harus nunggu selesai pemateri selesai baru ditanyakan. Ya, karena kita kan sambil bekerja, sambil membuat seperti itu. Dari 008 ada berapa peserta? Mbak-mbak dari KKN? Ya, di sini kita bisa lihat, aduh banyak banget sih sebenarnya. Kalau kata kuncinya ini dibebaskan itu Ibu, Bapak kalau scroll sampai ke bawah itu kayak nggak cukup sehari semalam untuk men-scroll ini karena saking banyaknya dan kita open access karena kita ada akun premium ya. Ya, silakan dipilih saja sembarang mana yang bagus. Oke. Scroll cari-cari mana ya yang bagus ya. Ini aja deh.
Oh ya, untuk Canva ini kelemahannya dia hanya bisa diakses secara online ya. Karena dia ya secara online, tapi bisa juga diinstal dari handphone. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Play Store untuk pengguna Android bisa ya, canva.com. Dengan memasukkan akun belajar tadi itu sama fungsinya dan sama toolsnya seperti di laptop. Gitu. Dan uniknya dia ini, kita tuh bisa menambahkan secara custom ya, tiap lembar. Kita misalnya nggak mau menggunakan template yang sama, kita bisa apply salah satu aja, atau salah dua, salah satunya, yang lain kita bisa menggunakan template yang lain, kayak gitu. Ya, ini misalnya mau diganti. Ya. Dan setiap katanya, karena sifatnya free, itu bisa diganti. Ya. Modul IPAS misalnya. Modul IPAS kita kurangin. Kelas 4. Ya, saya pindahkan meeting ke atas. Sudah sampai di tahap ini, Bapak dan Ibu? Halo, mana suaranya? Halo? Ya, Ibu. Ya, sudah membuka kanvanya masing-masing? Halo? Untuk Mbak Ibu, Ya. Bapak sudah membuka kanvanya kah? Ya, boleh sambil dipantau ya. Jadi nanti saya nggak tahu kecepatan saya sampai di mana, ternyata Ibu dan Bapak belum membuka kanvanya. Silakan. Ada kesulitan? Halo? Oh, sudah 35 peserta. Ya. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan ya. Jadi ini anggaplah ini cover ya. Tapi Bapak Ibu nggak harus kayak gini. Kalau Ibu dan Bapak mau kesannya yang nggak terlalu ramai begini, boleh pilih yang lain ya. Nggak harus seperti ini. Oke, kita tambahkan page berikutnya ya. Kita mau tambahkan halaman berikutnya. Misalnya saya mau di sini ada kata kuncinya itu kayaknya harus berbahasa Inggris sih. Ya, misalnya kalimat sambutan di awal.
Ya, ini sekreatifnya Bapak Ibu aja. Nah, kita add page lagi, misalnya saya mau nambahkan apa lagi ya, daftar isi misalnya, atau peta konsep materi misalnya, boleh. Nah, misalnya kita mau kasihkan konsep map-nya atau mind mapping dari materi ya. Ini boleh dihapus kalau nggak relevan. Boleh dipinggirin. Nah, untuk cari mind map misalnya kita bisa gunakan menu elemen ya yang ada di pinggiran sebelah kiri ini. Oke. Di menu elemen ini kita bisa gunakan kata kunci misalnya mind map. Maaf, Bu. Ya. Ya. Halo. Halo Ibu. Maaf, Bu, guru-guru lain Mm. mau Ibu perjelasnya lebih pelan dulu ya, Oh, lebih Bu, pelan. soalnya jaringannya. Oke. Ya. Oke. Tapi tadi sudah sampai mana kalau kondisi di Ibu? Kalau 009 ini, Bu, baru covernya, Bu, yang emo dulu. Oh, baru covernya. Ya, bagus lah itu sudah tahapannya luar biasa itu. Sudah cover. One step closer to finish. Iya, selebihnya ini Bu sebenarnya menurut saya ini kreasi Ibu Bapak aja. Iya. Nggak harus sama kayak punya saya. Gitu. Ya, di Canva ini juga kita dapat menyelipkan sorry, ini saya hapus dulu deh. Di Canva ini kita juga bisa menyelipkan video ya, Bu ya. Video pembelajaran dari YouTube atau dari video Ibu sendiri, kayak gitu bisa banget. Dia kalau sambil nge-zoom sambil ini sambil buka Canva itu berat banget. Misalnya kita buat nanti di bagian covernya bisa ditambahkan logo dari sekolah, ya. Boleh. Caranya gimana, Bu? Tinggal ngambil aja dari Google, ya, misalnya. Tapi yang gambarnya PNG, gitu. Atau kalau nggak bisa PNG, nanti bisa dihilangkan background-nya pakai Canva juga. Gitu. Cover sudah jadi cover? Boleh dituliskan nama sekolahnya, nama ibu guru. Itu boleh. Kalau mau digedekan boleh juga ya, Bu. Itu karena tampilannya sangat-sangat kecil banget. Gedekannya di bawah ini. Nah, ada. Oke.
Oke. Misalnya Bu Erna mau nambahin ada worksheet misalnya. Worksheet ya LK, lembar kerja bisa juga. Bu, mau tanya, Bu. Ya, Jadi ini template-nya nggak semua bisa kebuka ya, Bu ya? Ibu daftarnya pakai apa nih? Akun belajar apa? Ya, akun belajar ID. Harusnya bisa sih. Ini kayak saya pakai akun suami saya ini. Akun Tapi ini belajar. kalau saya klik gitu tulisannya kayak berbayar gitu, Pro. Oh, berarti belum ini ya Bu ya? Belum pro. Belum pro. Heeh. Kalau teman-teman yang lain gimana ya? Gimana? Kalau saya sih pengalaman saya kemarin itu Bu, waktu apply ini itu butuh waktu 1 hari gitu nah Bu. Nggak tahu ini baru didaftarkan kapan? Yang ke Canva-nya, Kak, Bu? Iya, ke Canva-nya. Canva-nya baru hari ini. Oh, kemungkinan kayaknya sih saya pernah dapat pemberitahuan di Gmail-nya itu kayak 1 hari 1 kali 24 jam gitu nah Bu. Oh, Ditunggu aja. Nanti mungkin ada setelah itulah. Ya jadi kan? sementara ini pakai yang bisa yang gratis yang dulu. bisa aja. Iya benar-benar. Oh iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, kalau nggak pro terbatas ya Bu ya. Sangat terbatas. Tapi nggak apa-apa. Ini cuman buat pelajaran kita aja. Oke. Di sini misalnya saya mau nambahin video ya.
Ya, untuk nambahkan video, Ibu Bapak bisa klik yang di bagian bagian video ya. Jadi di bagian kanan ini ada video, bisa menginsertkan video, bisa menambah foto, bisa menambah foto ini maksudnya foto yang dari HP kita atau perangkat kita ya. Itu bisa dimasukkan di sini. Ya. Ya, bisa upload, sorry, itu yang di bagian upload ya. Upload gambar atau suara yang dari handphone kita atau perangkat laptop kita dengan cara upload files, nanti baru dia akan terhubung ke perangkat kita, tinggal diupload aja. Kemudian kita juga bisa menyisipkan berbagai macam teks, ya. Ya, di sini berbagai macam teks itu gratis. Kemudian bisa menyisipkan foto dan sebagainya. Ini sisipan dari video saya, ini kalau diklik terhubung secara online nih. Nah, kan gitu kan, mudah kan? Nah, nanti kan ini karena bentuknya e-book yang bisa diakses anak-anak di Android atau di iOS. Jadi mereka pun bisa buka video dari e-book Bapak Ibu gitu. Ya. Sampai ke bagian akhir membuat soal misalnya ya, menambahkan soal. Oke, agak lambat loh kalau sambil nge-zoom ini. Misalnya mau nambahin kuis, boleh, bisa. Ya, seperti itu. Apalagi nambahin materi tentu aja bisa banget ya Bu ya. Nambahin password games. Oke. Oke, seperti itu. Gimana Bapak Ibu sudah mencobanya kah? Nah, kalau sudah ya, itu nanti kalau udah jadi ya. Ini kan mau kita download nih. Ya, produk yang jadi ini tadi. Ini apa ini? Ini ada apa ya? Kita hapus aja. Oke, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki beberapa lembar, ya, karena modul ini kan bahan ajar untuk unit terkecil kan ya Bu ya. Jadi misalnya untuk satu kali pertemuan saja Kak, seperti itu. Nanti setelah itu, setelah jadi, Bapak Ibu bisa klik share, ya, terus download, kayak gini. Ya, jangan khawatir, yang sudah kita kerjakan itu akan hilang, dia akan tersimpan kok di akun kita, gitu. Ini tinggal download aja ntar. Ini kayak misalnya ini, beberapa kerjaan saya itu tersimpan rapih di sini, enggak sama sekali tidak ada yang terhapus tanpa kita men-save. Ya, jadi dia tersimpan secara cloud gitu. Jadi enaknya, misalnya kita nih, materi kita yang sudah kita download tadi itu hilang di perangkat laptop kita. Kita bisa ambil lagi dari akun kita, dari akun Canva kita, download lagi aja. Gitu. Mudah itu ya Bapak Ibu penggunaan Canva. Ini menjadi dasar kita untuk membuat templates dari modul yang akan kita jadikan e-modul tadi.
berbagai proyek yang sudah saya buat itu nggak ada terhapus. Nah, dia tersimpan semuanya. Sebanyak apapun kita buat, dia tersimpan. Jadi salah satu kelebihan, dan saya harap besok sudah bisa jadi pro ya akunnya ya. Karena kalau yang nggak premium itu susah sih milih-milih template yang bagus gitu, karena sangat terbatas. Apakah Bapak dan Ibu bisa menggunakannya? Ya, karena udah pukul 2.52, masih ada satu pemateri lagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Erna. Luar biasa sekali telah mempraktekkan pembuatan e-modul dengan template Canva. Dan sudah bersedia membagi ilmunya. Oh ya, ini baru tahap awal ya. Jadi masih tahap awal. Kalau cuma buatnya di Canva itu jadinya PDF biasa. Ya, PDF Ya, biasa. Ibu. Tapi kita akan dari Canva yang tadi kita jadikan menjadi modul yang bisa diakses dari Android maupun iOS. Seperti itu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemateri kedua. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kedua yang spesial pada siang hari ini. Nama Rosita Putri Rahmi Hairani MPD, tempat tanggal lahir Samarinda 20 April 1991, alamat rumah Jalan M. Said Gang Villa RT 12 Samarinda, pendidikan S1 Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman, S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, pekerjaan saat ini beliau merupakan dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Unmul Universitas Mula Warman. Selain itu, beliau juga sebagai freelance profesional desain grafik. Luar biasa juga ya pemateri kedua sekaligus pemateri terakhir kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu? Baik. Ya, selamat bergabung Ibu di pelatihan pembuatan e-modul. Oke. Baiklah, langsung saja kita simak materi sekaligus memulai pelatihan pembuatan e-modul yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita mengenai aplikasi Philip. Kepada Ibu Rosita Putri Rahmi Hairani, MPD, saya persilakan. Ya, makasih ya Karmila. Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang menjelang sore-sore hari untuk Bapak dan Ibu guru semua. Siang, Bu. Menjelang sore. Oke, kita akan melanjutkan materi dari Bu Erna. Kalau yang disampaikan Bu Erna tadi tentang desain ya, desain template. Jadi ketika kita sebagai guru males untuk membuat template, tapi ingin sesuatu yang menarik bagi siswanya, bisa yang menggunakan Canva. Dan dari Canva itu juga sebenarnya bisa kita share link yang bisa dibuka oleh anak-anak didik kita. Tapi ketika ada kondisi juga gitu ya, kondisi guru itu punya PDF, beberapa PDF gitu ya. Tapi mungkin itu PR banget ketika guru harus mengedit PDF tersebut gitu ya menjadi suatu modul yang baru.
gitu. Nah, tapi misalnya guru tersebut ingin menambahkan beberapa materi lagi di dalam PDF yang sudah ada, gitu. Atau ingin membuat PDF modul tersebut menjadi lebih interaktif. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi yang mungkin sudah diinstalkan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu Flip PDF Corporate. Gitu ya. Mungkin mahasiswa ya sudah menginstalkan ya semuanya. Atau ada dari yang mengalami kendala sekolahnya? Nggak ada dalam penginstalan? Nggak ada ya. Kalau tidak ada jawaban itu biasanya artinya tidak ada kendala. Ya. Nah, di akhir dari pelatihan ini nantinya kita tentunya akan membuat produk, gitu ya. Produk yang mewakili dari tiap sekolah, ya, minimal 3 lah ya. Tidak usah membuat satu orang satu gitu. Karena untuk mendapatkan sertifikat ya, sertifikatnya nanti bernilai 32 JP. Jadi diusahakan produknya bisa dikumpulkan di akhir latihan di esok hari seperti itu. Kalau begitu saya akan mulai untuk share screen di Flip PDF. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa membantu guru-gurunya membuka Flip PDF corporate-nya. Baik, Bu. Ya, jadi dari tiap sekolah tolong untuk satu orang standby gitu ya. Jika ada kendala infokan gitu ya. Sudah dibuka? Apakah tampilannya sama seperti ini? Ya, sudah Bu, sama. Oke. Sebenarnya Flip PDF ini sama gitu ya. Sama aja dengan aplikasi Flip lainnya kayak AnyFlip dan lain-lain gitu ya. Fungsinya gitu ya, fungsinya itu untuk memberikan pengalaman gitu ya. Pengalaman seperti kita membuka buku tapi lebih interaktif karena dalam bentuk digital, di mana di sini kita bisa memasukkan image, terus musik, video, flash gitu ya. Ada apa Bu? Ada yang bertanya tadi Bu. Boleh. Silakan. Dari Pertanyaannya Bu dari SDN 009 Sungai Kunjang. Apakah Philip kami harus pakai kode Kak? Sebenarnya ini kemarin udah dikasih crack ya. Jadi supaya tidak memberatkan sekolah gitu ya untuk mengakses aplikasi ini secara berbayar, kita kasih crack untuk latihan. Jadi kalau mengikuti apa yang Ibu instruksikan kemarin, seharusnya tidak ada yang pakai kode lagi, karena ketika kita klik di bagian help itu tertulis register. Untuk SDN berapa nih? 009 kemarin sebelum launch aplikasinya nggak di checklist kan launch-nya, di copy dulu crack-nya ya. Mana nih operatornya? SD 009. Kalaupun sudah terlanjur itu nanti boleh di uninstall terus diinstal ulang ya. Dari SD 009 operator mahasiswanya ada tidak? Karena kan ini kolektif nih dalam satu video. Oh, lagi diskusi jawaban kayaknya. Sudah jelas kah? Halo Bu, SD 009? untuk SD 09 ini Bu, sepertinya pas cara penginstalnya ini salah centang gitu Bu. Oh iya, sudah, nggak apa-apa. Nanti boleh diinstalkan ulang ya. Install ulang nih Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini kan Zoom-nya di-record ya, nggak masalah. Kalau di-record nanti bisa ditonton ulang. Nanti harapannya mahasiswa akan mengupload apa namanya
video hasil record Zoom ini di YouTube ya. Nanti linknya boleh di-share ke guru-guru. Jadi tidak perlu khawatir untuk tertinggal, dan untuk efisiensi waktu saya akan langsung menjelaskan saja gitu ya cara membuatnya. Oke. Sekali lagi saya ulangi, jika saat penginstalan sudah mengikuti sesuai instruksi, dia di bagian help ini akan tertulis sudah terregistrasi. Artinya tidak perlu kode lagi ya. Hal pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan ketika ingin membuat suatu project di Flip PDF ini, kita tentu saja adalah mengklik New Project. Kemudian kita klik Browse, dan kita cari PDF yang ingin kita edit atau kita ingin jadikan modul yang lebih interaktif gitu ya. Mungkin kemarin sudah saya berikan juga contoh PDF modul tapi yang kosongan aja karena hanya untuk didemokan gitu ya. Nah, ketika sudah diklik, kita bisa klik lagi import now. Nah, ini adalah tampilan ketika file PDF kita sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Flip PDF Corporate. Ya, jadi dia akan memberikan kita pengalaman yang sama seperti saat kita membuka suatu buku. Ya. Ini bisa kita klik begini. Ya. Nah, ini nanti bisa kita buat menjadi suatu link atau QR code yang bisa diakses oleh anak-anak. Jadi memudahkan Bapak dan Ibu untuk tidak mengirim PDF maupun capturean suatu modul gitu ya. Misalnya kita mau memberikan selembar aja gitu. Nah, nanti di sini bisa kita edit. Di dalam satu lembar itu sudah contain atau sudah termasuk ada video referensi yang Ibu inginkan untuk dilihat siswa, dan ada juga mungkin file-file yang bisa diakses dengan cara diklik saja. Gitu. Nah, yang pertama mungkin kita tidak ingin gitu ya, tidak ingin di sini tuh logonya flip gitu. Kita inginnya pakai logo sekolah kita. Caranya adalah kita klik di bagian search ini, ketikkan logo, maka akan muncul logo image ini. Kita bisa klik. Terus kita cari logo instansi kita, ya. Kemudian kita klik apply change. Sehingga di sini akan masuk logo instansi kita. Jadi ketika anak membuka modul kita itu sudah ada logo instansi. Selanjutnya kita bisa juga membuat daftar isi. Gitu. Kebanyakan modul yang kita buat itu biasanya daftar isinya cuma tulisan aja gitu ya, tulisan seperti ini. Nah, tapi kita bisa membuatnya menjadi suatu list yang bisa memudahkan siswa mengakses bab gitu ya, atau bagian materi yang kita inginkan. Dengan cara pertama kita klik table of contents, terus kita klik tanda add ini. Nah, misalnya apa aja bagian dari modul gitu ya, seperti biasa gitu ya. Di awal tuh ada petunjuk belajar. Kita akan ketikkan sini di bagian title petunjuk belajar. Nah, petunjuk belajar ini ada di halaman 2 sehingga kita harus menulis di sini halaman 2. Kemudian untuk halaman 3 kita punya daftar isi. Kita klik add lagi dan kita tulis daftar isi. Di halaman 3. Yang kita punya, misalnya kita punya materi ya, isi materinya. Ini kita klik materi atau kontennya. Di halaman 4. Ya. Tambahkan lagi untuk misalnya di modul kita itu punya informasi pendukung. Ada di halaman 5.
kita buat lagi. Mungkin kita punya kuis, kita tambahkan juga di sini latihan gitu ya. Ini kita bisa membuat daftar isi gitu ya di PDF kita yang mungkin tidak punya daftar isi gitu ya. Tambahkan lagi untuk rubrik. Lakukan seterusnya untuk bab-bab yang kita punya. Ya. Sampai akhir kita punya daftar pustaka. Jangan lupa ini diklik ya, centang hijau ini. Ketika kita sudah membuat selesai table kontennya, kita bisa klik apply change. Di tempat saya sedang ajan, mungkin kita berhenti sebentar. Bu, maaf Bu, boleh bertanya Bu? Boleh, boleh. Ya, boleh Bu. Bu, jadi di tampilan saya, flip saya ini kok ada tulisan Ming Bianji itu ya Bu? Di tengah-tengah buku itu, di tengah. Ibu ini dari SD berapa nih? Saya dari SD 009. Oh ya, ini berarti tadi mungkin kendalanya waktu di crack itu masih belum terregister seperti itu. Nanti boleh minta diinstalkan lagi sama mahasiswanya ya Bu ya. Oh, jadi terus tolong ya, makasih gitu. Bu. Ya, terima kasih juga Ibu.
Mana suaranya nih? Mohon maaf Bu, lagi azan Bu. Mana suaranya? Kita lanjut ya, karena di tempat saya akhirnya sudah memperbolehkan saya untuk bicara gitu, karena tadi sedang azan. Iya, Baik, Bu, kita silakan. lanjutkan sedikit ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengecek gitu tampilan di handphone kita, baik iPhone maupun Android itu bisa. Kita klik di sini di device, kita klik misalnya Android phone. Nah, logo kita sudah muncul dan kita bisa membuka buku kita ini gitu ya. Nah, terus di sininya gitu ya, sudah ada daftar isi. Jadi tidak perlu repot lagi untuk siswanya gitu ya, harus membalik dari awal sampai akhir. Ya, Bu. Nah, kemudian di dalam Flip PDF ini kita juga bisa mengedit page-nya. Ya, misalnya kita mau menambahkan video. Nah, kita bisa klik edit page. Kita tunggu gitu ya. Sini akan membuka gitu ya, membuka file PDF kita. Nah, misalnya di konten ini kita ingin menambahkan video YouTube. Ya, kita punya PDF, tapi kita ingin siswa kita gitu ya membuka video dari PDF modul itu aja. Nah, sekarang kita bisa klik halaman yang diinginkan, kemudian klik YouTube. Baru kita masukkan sini mau seberapa besar gitu ya videonya. Sudah. Kemudian kita ke YouTube gitu ya. Pilih video yang kita inginkan, misalnya ini ya. Kita buka. Kemudian kita ambil linknya. Nah, kalau yang dibutuhkan itu cuma ID-nya, kita ambil yang ujungnya aja ya, yang setelah tanda sama dengan ini kita copy. Kita kembali lagi ke Flip PDF dan masukkan di video ID-nya. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita juga ingin gitu ya, di suatu PDF itu ternyata ingin halaman baru lagi satu tambahan misalnya gitu. Bisa diklik sini ya, di bagian tambah, insert page, blank page gitu ya. Nah, akan ada satu file tambahan lagi tanpa kita harus men-split gitu ya, men-split PDF kita. Saya di sini kita ingin punya gitu ya, punya tombol gitu ya, tombol untuk memunculkan video pop-up. Maka kita ini kita tulis dulu ya. Kita klik more, baru kita klik button, pilih yang kita suka gitu ya. Misalnya di sini ada tulisan gitu. Kita buat buttonnya atau tombolnya. Captionnya misalnya atau kalau mau ya warna merah aja lebih kelihatan kayak YouTube. Supaya videonya tidak mengganggu isi PDF kita gitu. Nah, baru dari tombol ini kita klik dan kita add action. Kemudian kita open YouTube pop-up dan masukkan ID yang tadi. Kemudian kita klik OK. Ya.
Atau kita ingin gitu ya, kita ingin di halaman ini misalnya ada musiknya. Nah, itu bisa kita klik audio. Baru kita tambahkan audio yang kita inginkan, select audio file. Bisa berupa URL, bisa yang kita punya aja, kita klik. Nah, gitu cara menambahkan audionya. Kemudian kalau misalnya kita ingin gitu ya, daftar isinya ini punya button juga, itu boleh. Kayak tadi kita klik button. Misalnya kita buat tombol menuju rangkuman gitu ya. Kita klik add action. Setelah membuat, kemudian kita klik go to page. Kita pilih halamannya ke arah rangkuman gitu ya. Jadi rangkuman bisa di akhir, taruh di akhir. Klik captionnya, baru kita tulis apa yang mau dituju. Dan lakukan untuk semua subbabnya juga, kalau diinginkan, gitu ya, kalau diperlukan. Kalau kita sudah selesai bekerja dengan PDF kita, kita bisa save. Dan kita klik save and exit. Nah, di sini. Nah, nanti akan ada musiknya, gitu ya. Dan ada videonya. Tuh. Jadi kalau nanti akses bisa terputar videonya juga. Atau ketika kita punya konten berupa banyak tulisan, gitu ya. Nah, kita cuma pengen ada tombol pop-up-nya, itu bisa kita klik, akan muncul pop-up. Jadi tidak mengganggu isi tulisan PDF kita. Seperti itu. Dan daftar isi yang tadi bisa membawa kita langsung ke rangkuman juga. Seperti itu. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa membuat modul yang lebih interaktif, yaitu konten musik, video, pop-up video gitu ya. Nah, seperti ini pop-up-nya. Dan bisa di-close sudah selesai ditonton. Jadi tidak memakan space seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau sudah kita apply change, ketika kita sudah selesai gitu ya, dan ternyata ada ini, ada tulisan yang ingin kita masukkan linknya, itu bisa kita buka lagi, edit page. Nah, misalnya tulisan start ini inginnya penulis gitu ya, membawa kita ke arah daftar isi. Caranya adalah kita klik more ini, kemudian kita buat shape. Nah, shape ini kita buat agar tidak terlihat gitu ya. Caranya adalah alfanya kita nolkan. Jadi kita sudah mau membuat yang tidak terlihat, kotak tidak terlihat, supaya kita bisa memasukkan link menuju daftar pusat, daftar isi gitu ya. Go to page, ke daftar isi, baru kita klik OK. Kalau sudah, kita save and exit. Nanti kita cek lagi di sini apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Ada table of content, ada logo. Startnya membawa ke daftar isi, kita bisa klik rangkuman. Kemudian kita apakah sudah bisa membuka videonya, ya. Terus di bagian
eh, di bagian ininya apakah sudah muncul pop-up-nya gitu ya. Kalau sudah yakin semuanya udah benar, kita akan publish. Sebenarnya ini kita bisa publish dalam bentuk HTML ya. Terus exe, aplikasi gitu ya, bisa terserah. Tapi biasanya kalau kita membuat aplikasi itu anak-anak males untuk menginstalnya. Jadi kita buat berupa QR code aja dengan cara publish, kemudian kita klik upload online. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu belum punya akun, kita create akun dulu, tapi karena ini sudah ada akunnya, kita login. Ini kita close aja. Nah, kita kasih judul misalnya baru kita publish. Nah, di tahapan ini mungkin akan memakan waktu lama. Semakin banyak page-nya, semakin lama juga untuk uploading-nya. Kita tunggu sebentar karena tadi isi modulnya tidak begitu banyak, memang untuk didemokan saja. Insya Allah nggak lama. Sambil menunggu, kita bisa cek progresnya. Udah berapa item yang generate gitu ya, dari ternyata udah ada 36 dari 351 item. Kita tunggu sampai selesai ya. Jadi nanti ketika membuat produk pelatihan ini mungkin bisa membuat halaman yang tidak begitu banyak untuk modulnya agar tidak lama. Jadi nanti kalau kita membuka di PDF, khususnya yang di SDN 009 itu ketika sudah terregister, jangan lupa yang diklik itu HTML5. Karena Flash sekarang itu udah nggak support di mana-mana. Nah, jadi yang dipakai HTML5 ya. Oke, sebentar lagi nih selesai. Kalau sudah selesai, publishing-nya.
nanti akan tampilannya seperti ini ya. Ada link dan ada QR code. QR code ini bisa kita klik 2 kali dan kita simpan. Misalnya tadi tentang alat indera ya. Jadi ini bisa di-scan oleh kamera anak-anak, atau kita bisa menyebarkan dalam bentuk link. Kita copy linknya dan kita share ke misalnya ke Zoom ini ya. Nah itu bisa Bapak dan Ibu coba klik linknya, atau coba scan barcode-nya. Kalau kita coba di sini, ya. Nah, nanti kalau di laptop tampilannya seperti ini, tapi kalau di HP akan beda lagi. Nah, jadi bisa dibalik. Ada musiknya, daftar isi berupa tombol, ya, dan ada pop-up videonya. Ya. Jadi kecepatan memutarnya ini tergantung jaringan di mana kita berada. Ketika selesai bisa di close. Ini mungkin video lainnya gitu ya. Dan tombol di depan juga sudah berfungsi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terkait flip PDF-nya dulu? Dipersilakan ke moderator. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu atas materi hari ini, praktek terkait aplikasi Philips PDF corporate yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka 2 penanya kepada seluruh peserta Bapak, Ibu, dan teman-teman panitia yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Peserta juga dapat bertanya melalui room chat Zoom. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ayo silakan. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, buat Fuad Abdul Gofar, saya persilahkan. Saya ingin bertanya untuk yang flip, Ibu Ros. Flip aplikasi. Itu untuk membukanya dan mengerjakannya itu harus menggunakan internet, Kak, Bu? Ya, itu saja. Terima kasih. Langsung jawab aja ya, moderator ya. Iya, Ibu, silakan, Bu. Kalau flip PDF-nya itu nggak perlu gitu ya. Mungkin kalau punya bahan-bahannya secara offline bisa dikerjakan di mana aja. Tapi untuk bagi siswanya membukanya gitu ya, membuka link dan men-scan barcode-nya tadi itu harus menggunakan internet aksesnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.
Selanjutnya, pertanyaan kedua. Mas, untuk Bapak Ibu guru, ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Bertanya tentang pembuatan e-modul template Canva juga bisa. Philip juga bisa. Ayo teman-teman dari SD 007, 008, 009, silakan bertanya. Jangan malu-malu. Silakan buat teman-teman panitia kita bertanya. Baik, untuk SDN 007 Sungai Kunjang, itu dengan siapa? Baik, di Bisa sini saya memperkenalkan diri. mewakili SDN 007 Sungai Kunjang. Di sini tadi kan ada tombol button, Bu. Button, Bu. Nah, yang di kuis itu, Bu, nggak bisa diklik, Bu, yang punya Ibu. Ya itu memang Izin ketawa. button ya. Ya, Bu, button. Itu yang di kuis. Di kuis itu memang belum dibikin. Itu cuma template aja. Kalau mau dibikin caranya tadi ke edit page dulu, baru klik yang more dan cari yang button. Nah, dari situ nanti kita bisa bikin kuis juga. Buttonnya itu mungkin kita bisa sediakan page untuk ke jawaban salah ataupun benar. Tuh. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa ke bagian ini ya. Disepakati kapan mau dikum. Suaraku kedengaran kan? Halo? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sebelum kita ke sesi penutup, mungkin bisa disepakati oleh ibu-ibu guru serta bapak guru yang ada di sini untuk ini pengumpulan, batas akhir pengumpulan ya produknya. Saya yakin kalau isi materinya sih sudah ada ya, tinggal menerjemahkan apa namanya, mengupload ke Flip PDF-nya ya, seperti itu. Gimana? Gimana Bu Ros? 3 hari mungkin?
mungkin karena sekolah lagi sibuk-sibuknya ya, sepertinya disepakati dari sekolah karena sekolah juga kan bisa dibantu sama anak-anak mahasiswa ya. Benar, iya itu gitu. Gitu. Ya disepakati di pihak sekolah ya, tapi harapannya bisa terlaksana, bisa dikumpul maksudnya. Oke, kalau tidak ada lagi, ya gimana? Yang diberdayakan adik-adik mahasiswa, Bu. Karena benar. gurunya ini lagi PTS. Senin sampai Kamis. Sudah masuk PTS ya, Bu? Iya. Iya, boleh. NBK juga yang kelas 5. Jadi di SD ini banyak gawe ini. Oke. Oke, kalau tidak ada bisa ditutup saja, Mbak Moderator. Ya, baik, Ibu. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Erna dan Ibu Rosita atas materi pelatihan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bertanya pada kegiatan hari ini. Bapak, Ibu, dan peserta panitia, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mohon berkenan untuk mengikuti sesi dokumentasi dahulu. Kepada Bapak, Ibu guru dan panitia diharapkan menyalakan video atau kamera on cam. Saya beri aba-aba untuk sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Kompak sekali 009 loh. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita tutup, kami selaku panitia pelaksanaan pelatihan pembuatan e-modul, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan ilmu serta seluruh Berarti yang Bapak tema Ibu 1 bisa dipilah. dan panitia yang telah berpartisipasi pada hari ini. Izin Mbak Moderator. Ya Bu, silakan. Secara simbolik penyerahan sertifikatnya bisa? Boleh di share screen aja. Di share screen. Serahkan ke perwakilan salah satu. Oke, Bu. Oke. Silakan panitia. Di share screen. Iya, buat Bapak, Ibu, dan teman-teman panitia, jangan lupa absen. Ada di chat room. Kalau belum ditulis namanya nggak apa-apa, kosongan aja dulu. Yang penting ya. Baik, kepada Fuad, bisa menyerahkan sertifikatnya. Kepada Ibu Erna Suhartini, MPD.
Sekolahnya. Ini Iya, sertifikat kepada peserta, Mbak. iya, maaf Bu. Buat peserta Bapak Ibu guru dari Ya. SDN Diwakili 007 saja. 008. Diwakili saja ya. Ya, boleh. Jangan lupa Gitu. capture-nya halaman 1 dan halaman 2 ya untuk dokumentasi. Iya, Bu. Oke. Yuk silakan Mas Fuad. Baik, terima kasih buat para peserta, guru-guru SDN 007, 008, dan 009 telah berpartisipasi dengan baik pada kesempatan webinar ini. Ini saya serahkan sertifikat secara online dengan belum ada namanya, mungkin namanya nanti menyusul dan akan disampaikan nanti diberikan kepada sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, slide yang kedua bisa dikebawain sertifikatnya. Di halaman kedua PDF sertifikatnya diturunkan. Ya. Oke, bisa dilanjutkan Mbak Moderator untuk menutup kegiatan? Iya, Bu, boleh. Saya selaku MC dan moderator yang mewakili panitia yang bertugas hari ini, mohon maaf atas perkataan dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya Karmila Devianti, mohon undur diri sampai bertemu di pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu dari SN 07, 08, 09 serta adik-adik mahasiswa dari PLP KKN PGSD FKIP Unmul. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Makasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa stop recording.